Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Komang Gede Satria Wibawa. Saya dari Kris Kir SMAS Laboratorium Undiksa Singaraja yang kali ini akan membawakan karya esai yang berjudul Tri Mandala Pura sebagai upaya pelestarian tanaman upekara di Bali. Siapapun yang dengan ikhlas mempersembahkan kepadaku daun, bunga, buah-buahan, dan air, persembahan yang didasari oleh cinta dan keluar dari hati yang suci, aku terima. Bali selama ini dikenal sebagai Pulau Seribu Pura. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Bali beragama Hindu. Tidak heran jika di Bali sering ditemukan upakara. Upakara sendiri adalah ritual dalam agama Hindu. Selama ini, kegiatan upakara di Bali tentunya menggunakan berbagai sarana, seperti buah, bunga, dan material tanaman lainnya. Sarana tersebut dihadapkan kepada ide Sang Hyang Widiwasa sebagai wujud rasa bakti. Menurut Sardiana 2010 menyatakan dalam bukunya yang berjudul Bumi Banten bahwa setidaknya ada 159 jenis tanaman yang digolongkan ke dalam 10 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok nyuh atau kelapa, yang kedua, kelompok pala bungkah, yang ketiga, kelompok pala gantung, yang keempat, kelompok bambu, yang kelima, kelompok kayu, yang keenam, kelompok biu atau pisang, yang ketujuh, kelompok daun, yang kedelapan, kelompok bunga, yang kesembilan, kelompok temu-temuan, dan yang terakhir yaitu kelompok bumbu-bumbuan. Tanaman upekara menjadi pelambang penting dalam ritual umat Hindu di Bali, di mana dalam realitanya tanaman upekara memiliki arti tersendiri, yaitu seperti daun. Daun memiliki lambang keheningan dan kesucian. Jadi, dalam memuja Tuhan harus dengan pikiran yang hening dan suci. Pikiran yang tumbuh dalam keheningan dan kesucian ini menjadi penangkal pengaruh buruk dan pengaruh duniawi. Yang selanjutnya yaitu bunga. Bunga memiliki lambang keikhlasan. Jadi, dalam memuja Tuhan harus dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas ini mewajibkan kepada setiap umatnya mengikhlaskan diri dari ikatan duniawi. Karena cepat atau lambat dunia ini akan segera kita tinggalkan, karena tidak ada yang sempurna. Dan yang terakhir yaitu buah. Buah digunakan oleh umat Hindu sebagai persembahan dan wujud rasa terima kasih kepada Tuhan yang Maha Pemberi dan Pengasih. Di sisi lain, dewasa ini keberadaan tanaman upekara sudah sangat memprihatinkan. Predikat tanah sesajen atau bumi Banten nampaknya sudah mulai memudar. Hal ini dikarenakan lahan pertanian yang selama ini menjadi habitat tanaman upekara di Bali beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Munculnya alih fungsi lahan tidak terlepas dari Bali yang begitu berkembang pesat dari tahun ke tahunnya. Perkembangan ini ditandai dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur seperti jalan, hotel, dan villa yang terus berkembang dari tahun ke tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian mendapat tekanan dari pariwisata. Sehingga sektor pertanian yang selama ini menjadi habitat tanaman upekara di Bali mengalami marginalisasi.
Hal tersebut didukung pendapat Sardiana 2010 yang menyatakan bahwa sebelum dasawarsa 80-an, untuk mencari tanaman upekara tidaklah sulit, karena di setiap daerah sudah pasti terpenuhi. Ketika lahan pertanian mulai terdesak dan bergeser ke pola pariwisata, hal tersebut menyebabkan tanaman upekara seolah terbengkalai. Tanaman-tanaman tersebut menjadi langka dan sulit untuk ditemukan. Tidak heran jika dewasa ini Bali tidak lagi mampu memenuhi ketersediaan tanaman upekara ketika upacara harian maupun upacara besar. Hal ini menyebabkan banyaknya sarana upekara yang harus didatangkan dari luar Bali. Upaya yang dapat ditempuh untuk melestarikan tanaman upekara di Bali yaitu dengan konsep Tri Mandala Pura. Hal tersebut didasarkan pada mitologi Hindu, yaitu hierarki nilai pentingnya tanaman upekara di Bali. Konsep Tri Mandala Pura dibagi menjadi 3, yaitu Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nistha Mandala. Utama Mandala merupakan kawasan suci yang meliputi jeroan atau merajaan pura, termasuk telajakan. Telajakan merupakan peralihan sebelum memasuki daerah dalam pura atau jeroan. Kelompok yang ditempatkan pada areal utama Mandala merupakan kelompok bunga dan daun. Kelompok bunga yaitu seperti Kamboja, teratai, dan cempaka. Sedangkan kelompok daun yaitu pandan, andong, dan sirih. Yang selanjutnya yaitu Madhya Mandala. Madhya Mandala merupakan bagian Jabat Tengah dari pura atau bagian pekarangan yang berisi balai bengong. Biasanya, kelompok yang ditemukan dalam Madhya Mandala yaitu kelompok bunga, kelompok daun, dan kelompok kayu. Kelompok bunga yang ditemukan yaitu bunga Kamboja dan cempaka. Sedangkan kelompok daun yang ditemukan yaitu beringin. Dan yang terakhir yaitu kelompok kayu. Kelompok kayu yang ditemukan pada Madhya Mandala yaitu sawo kecil. Yang terakhir yaitu Nistha Mandala. Nistha Mandala merupakan bagian terluar atau pekarangan pura. Biasanya, pohon-pohon yang ditemukan di bagian Nistha Mandala adalah pohon-pohon besar yang digunakan publik untuk beristirahat sebelum persembahyangan. Kelompok yang ditemukan di bagian Nistha Mandala ini adalah kelompok bunga, kelompok daun, dan kelompok nyuh atau kelapa. Kelompok bunga yang ditemukan yaitu Kamboja dan Asoka. Sedangkan kelompok daun yang ditemukan yaitu beringin. Upaya pelestarian tanaman upekara dengan konsep Tri Mandala Pura akan dapat berlangsung jika adanya komitmen dari masyarakat dan pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.